Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Weningsih Pancawati, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, jurusan Pendidikan Teknologi Komunikasi dan Informatika dari Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menayangkan video pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Neng absen dulu ya. Adrian ada? Alivia. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita ke depannya bisa berjalan dengan baik dan lancar ya. Adrian bisa dipimpin doa? Doa mulai. Ya, terima kasih Adrian. Sebelumnya Bu ingin bertanya dulu kepada kalian, ada yang pernah ke supermarket nggak? Pernah. Ke Alfamart pernah? Biasanya dapat stroke ya? Dapat nggak? Kalau nggak dapat stroke diapain? Dapat gratisan ya? Nah, ternyata stroke itu ada banyak sekali manfaatnya yang belum kita tahu. Nah, pada stroke belanja ya Den ya. Dan jadi di pembelajaran kali ini nanti kita akan belajar tentang data-data terbuang yang bisa dimanfaatkan. Nanti manfaat kita belajar materi ini adalah kalian menjadi tahu betapa pentingnya data itu. Nanti kita akan belajar tentang data. Data yang menurut kalian tidak penting, stroke kan nggak penting ya? Ya nggak? Dan hanya menjadi sampah, ternyata bisa menghasilkan, ya dengerin dulu, ternyata bisa menghasilkan jutaan, miliaran, bahkan triliunan rupiah untuk orang lain yang bisa memanfaatkan data tersebut untuk menganalisis kebutuhan pasar. Hal ini bisa menjadi pengetahuan untuk kalian. Kalau nanti kalian udah lulus, nanti kalian bisa menjadi pebisnis, kalian bisa membaca peluang. Gitu ya, dengan belajar materi ini. Selanjutnya, Buning ingin menyebutkan tujuan kita belajar hari ini. Yang pertama, nanti kalian bisa menjelaskan data. Kemudian big data. Apa itu? Ada data, ada big data, ada dekomposisi dan organisasi data atau pengaturan data dengan benar. Kemudian nanti kalian juga dapat menentukan big data dalam kehidupan sehari-hari kalian itu seperti apa. Untuk yang menganalisis dan menunjukkan big data itu pertemuan besok ya. Nah ini ya, kalian perhatikan di sini. Ini gambar apa sih? Antrian di mana? Supermarket. Oke, tepat sekali. Bukan supermarket ya, lebih kayaknya ke toko kelontong ya. Ada ATK dan sebagainya. Di Adimas. Ini apa namanya? Adimas nggak tahu ini apa namanya? Ada yang pernah pakai ini? Pernah? Siapa yang pernah? Sofi pernah? Apa yang kamu dapatkan? Ketika memfoto struk belanjaan di situ dan dimasukkan biasanya mendapatkan poin bisa ditukar dengan hadiah atau Nah, dengan cara memfoto struk, kalian bisa dapat uang daripada dibuang ke sampah. Pernah nggak? Yang pernah baru Sofi sama siapa tadi? Audi ya. Yang lain penasaran nggak? Kok bisa? Mau coba nggak? Pada mau coba nggak? Bisa kalian coba ya. Aplikasinya banyak. Salah satunya adalah Snapchat. Di mana? Kenapa aplikasi yang membuat aplikasi ini rela membayar kita demi sampah yang menurut kita sampah ya? Menurut kalian kenapa bisa? Nanti kita pelajari itu ya. Ternyata ada aplikasi seperti ini. Oke, nah ini ya, ini penjelasannya. Yang belakang kelihatan nggak? Kelihatan ya. Saat kita melakukan pembelian di supermarket, oke, semua perhatikan situ dulu ya. Dalam waktu sejam sudah jutaan struk pembelian. Oke, yang dikeluarkan oleh satu supermarket dalam waktu 1 jam ya. Jutaan struk sudah dikeluarkan oleh satu supermarket dalam 1 jam.
Struk belanja yang dihasilkan oleh satu supermarket dalam waktu sehari bisa 8 kali jutaan tadi ya. Karena sehari kan ada 8 jam kerjanya. Kemudian, bagaimana jika ratusan supermarket melakukan transaksi dalam 1 bulan? Itu 1 tahun mengeluarkan berapa struk, itu gede banget enggak datanya. Nah, itu yang dinamakan big data. Oke? Data yang sudah tidak diperlukan konsumen tersebut ternyata sangat dicari oleh para pebisnis untuk meraih keuntungan jutaan, miliaran, hingga triliunan rupiah. Gitu. Ternyata sampah-sampah tadi bisa dijadikan untuk pebisnis sebagai apa? Sebagai acuan untuk menentukan kebutuhan pasar di kota tertentu. Contohnya, kan jadi tahu kan kalau kota Klaten itu sukanya barang apa? Merek apa? Kalau tas misalnya, kota Klaten tuh senangnya merek tas merek Elizabeth gitu ya. Misalnya seperti itu. Jadi nanti produksinya akan dia mulai berpikir tentang merek apa yang disukai oleh, akan buka cabang di mana. Jadi pebisnis itu bisa tahu. Misalnya, saya pengen buka cabang tas Elizabeth. Kota Klaten sangat banyak sekali peminatnya Elizabeth. Berbeda dengan kota Semarang. Kota Semarang nggak ada peminat Elizabeth. Apakah pebisnis mau buka di kota Semarang? Kira-kira mau nggak? Nggak mau kan? Bagaimana caranya pebisnis tahu kalau kota Klaten itu penggemar tas Elizabeth? Dari struk-struk yang tidak berguna itu bisa menghasilkan sesuatu buat orang lain. Simple tapi nyata kan kerjanya ya. Nah, oke, semakin tertarik? Ya. Siapa yang buka bisnis? Nah, kalian juga harus belajar menganalisis pasar seperti itu ya. Dan termasuk tadi yang Sofi sama Audia tadi, yang mereka screenshot itu dapat poin, balik poinnya berapa? 500 rupiah. Dan itu nggak seberapa. Kalau data-data kalian itu dijual oleh yang punya aplikasi screenshot tadi ya, itu datanya bisa dijual dengan harga yang sangat mahal. Makanya mereka ngasih kalian pikir untungnya dari mana? Untungnya dari situ tadi ya. Oke, Sofi udah dapat berapa? Udah lupa. Sampai 100.000 nggak? 100.000 pernah kan? Itu nggak seberapa dibandingkan. Itu 50. Apa? 50.000. Tepuk tangan dulu buat Sofi ya. Yang udah canggih dari SMP, ada yang baru tahu sekarang ya? Oh, sekarang tambah pengetahuan. Oke, gitu ya. Nah, sekarang Bune nggak mau kasih kalian materi karena kalian dituntut untuk mencari sendiri materi. Bune udah sediakan modul di Google Classroom, sama LKS juga ada. Kalau LKS nggak ada, buku paketnya ada. Nah, tugas kalian adalah analisis kasus tersebut dengan cara analisis itu artinya sebenarnya menguraikan ke dalam poin-poin yang mudah dimengerti, oke? Itu nama lain dari analisis. Tugas kalian adalah cari tahu tentang apa itu big data, data kompleks, dan cara kerja big data. Referensinya bisa pakai modul yang sudah Bu Neng share, itu udah materinya banyak. Cukup kalian search aja yang mau kalian cari itu apa ya. Kemudian ada internet, video, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, presentasikan hasil diskusi kalian. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Belum. Sekarang Bu Neng akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Dan kelompoknya sudah Bu Neng kelompokkan ya tadi ya? Ini sudah bergabung belum? Nah, ada yang udah, ada yang belum. Silakan kalian bergabung sesuai kelompok kalian masing-masing. Kelompoknya terdiri dari 4 orang. Jadi ada 9 kelompok. Kelompok 1 ini aja, udah nggak apa, bebas komen. Kelompok 2, 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Kelompok 3. Udah. Kelompok 4. Itu berapa orang? 1, 2, 3, 4 ya, udah kan? Ya udah gabung aja tuh, nggak apa-apa ya. Kelompok 4 kan? Nggak apa. Kelompok 5. Nggak apa-apa. Kelompok 6. 4 orang. Nggak apa-apa. Dah, ini aja. Oke, udah dapat semua ya? Udah?
perhatikan dulu ya, untuk pengisian LKPD, yang pertama itu kan harga nama, ya kan? Namanya kalian tulis nama ketuanya aja, nama ketua kelompok ya, perwakilan dari kalian. Kemudian kelompoknya, namanya tulis ketua kelompok, terus nomor absen dalam kurung. Terus belakangnya nomor absen anggota kelompok. Oke, jelas ya? Terus kelompoknya, kalian kelompok berapa? Hah? Siapa yang belum dapat kelompok? 1, 2, terus siapa lagi? Yang belum dapat kelompok siapa? 1, 2, 3. Sini. Mau stop sini. Sini aja, sini. Oke, yuk. Dah. Berarti LKPD-nya satu lagi ya? Kuning pinjam dulu. Oke? Kelas sama tanggal hari ini disesuaikan ya. Kelas MIPA berapa? Ya. Tanggalnya berapa? 16. Oke. Kemudian udah? Boleh lanjut menjelaskan kalau udah ya. Kemudian lengkapilah tabel berikut. Yang pertama, itu kan kalian menganalisis data kompleks dan data besar kan berdasarkan kasus tadi. Udah belum? Udah? Di situ ada barcode, udah? Kalian scan barcode-nya. Kemudian atau kalian bisa klik linknya di sampingnya itu. Di situ, coba nanti gitu ya. Bisa nggak? Kalau nggak bisa diketik. Nah, kalau udah, nanti di sini ada beberapa pengetahuan yang wajib kalian miliki dari nomor 1 sampai 4. Tulis sesuai video yang kalian tonton. Gitu. Oke? Kalau di videonya nggak ada, kalian boleh cari referensi lain. Gitu ya. Udah? Kalau udah, nanti kalian bisa menuliskan dengan rapi dan mulai mempresentasikan. Silahkan. Iya, Bu. Udah, data yang tadi ada masalah nggak? Belum ada. Karakteristik di data udah pada tahu. Ini kalian cari dari video. Nanti kalau misalnya kalian mau cari sekarang, coba kalian buka buka modul. Udah belum? Ada. Apa? Di modul GC. Dilihatin modulnya. Iya. Yang modul. Nah, di sini kan ada itu ya. Kalian tinggal searching aja, kalian mau cari apa. Terus di situ kan ada penggunaan dari sifat dan sebagainya. Ada kalau Instagram itu ternyata mereka menghasilkan berapa ratus pengguna. Bisa kalian cari di situ. Bawah lagi. Gitu ya.
Nah ini juga ada kan. Nah ini contohnya kalau kalian belum paham tentang ini loh, ini kan belum begitu memahamkan kan. Kalian bisa cari di sini. Misalnya di sini ada contohnya kan. Contohnya Instagram telah menyimpan 69,23 data personal lebih dari 1 miliar pengguna. Nah ini kan ada contohnya. Kalau ini kan nggak ada contohnya kan. Jadi itu bisa menambah wawasan kalian. Nggak cuma dari video aja, tapi kalian juga lihat dari modul juga ya. Kalau yang ini kan pas variety, kan di sini juga cuma dijelasin variety itu apa. Nah di sini ada contohnya. Ada contohnya ya di sini. Dan ada gambarnya juga. Kalau struktur data seperti ini, kalau semi seperti ini, kalau ini enggak struktur data bentuknya seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Pakai modul. Oke. Yang udah selesai duluan yang ini ya? Mana? Nih. Coba tak lihat dulu. Ini ada pertanyaan nggak, Kalis? Berarti contohnya mana? Variety masa nggak ada penjelasannya sih kalian? Kan ada penjelasan nih. Penjelasannya mas dijelasin pas presentasi. Kamu bisa? Insya Allah. Ya, sekarang ditulis aja Bu. Nah, kelompokmu nanti maju ya. Sopi maju ya nanti ya. Sama siapa? Tapi Sama Sepi. Kalis nggak ikut ngapa-ngapain nak Bu. Ya berarti nanti kelompokmu maju, oke? Karena kalian duluan. Maju duluan. Pertama ada nilai plus buat kelompok yang udah jadi tentunya. Oke. Nanti kamu pas maju, otomatis kan kamu sebutin dulu. Tadi kan permasalahannya apa? Permasalahannya kan itu kan big data dipakai buat apa? Seperti struktur dan sebagainya. Itu caranya gimana kan? Nah, nanti kamu katakan sesuai dengan permasalahan yang itu tadi loh. Cari tahu tentang apa itu dan sebagainya. Ini terutama yang ini ya, pas karakter data ini kamu perlu menekankan pada bagian volume itu contohnya seperti apa. Kamu kan nggak tahu kan contohnya kan? Contohnya ada di modul. Terus variety itu tentang apa? Contohnya itu seperti apa? Velocity juga seperti apa? Kamu tulis di sini. Jadi pas presentasi itu Guning gitu yang ngomong ya. Jadi pas presentasi itu kamu tahu ini yang mau disampaikan apa contohnya apa gitu ya. Iya. Oke, seperti itu ya. Tulis. Udah ngobrol sama mereka. Ini dah Bu. Dimatiin dulu Den. Jadi udah Kivana. Gimana? Contoh big data. Yes, betul. Big data. Ini kan YouTube pengguna mengunggah 100 jam video setiap menit. Betul sekali. YouTube, Facebook. Iya, contohnya. Kamu tulis contohnya ya? Oh iya. Periklanan itu juga iya apa enggak? Iya. Nanti ini juga iya ditulis bisa. Bisa? Banyak kan contohnya kan? Sama-sama. Udah? Nanti ya. Nanti mending kamu lihat modul juga lebih. Kamu kan jelasin sok. Nanti gimana caranya supaya penonton audiens itu bisa jelas sama yang kamu katakan ya. Kira-kira nek big data kamu mengatakan data yang cukup besar dan terlalu banyak untuk diatur dalam basis data yang masih tradisional. Mereka paham nggak? Belum sih, mungkin belum cukup. Belum begitu. Kamu cara neranginnya gimana? Biar Big data adalah sebuah data yang ukurannya cukup besar dan mungkin terlalu banyak, dengan jumlah yang terlalu banyak untuk diatur dalam basis data, dalam sebuah data yang masih tradisional. Artinya penyimpanan data tersebut tuh masih lama, belum berbarui. Misal sekarang ada Google Drive yang dulunya kemarin nyimpennya cuma di galeri dan lain-lain kan bisa dimasukkan di Google Drive dan lain sebagainya. Nah, untuk contohnya sendiri teks, gambar, video, koordinat, lokasi. Itu untuk teks sendiri bisa berupa makalah atau proposal yang sedang diedit, dan untuk gambar sendiri biasanya gambar yang kita abadikan, video juga termasuk seperti itu, dan koordinat lokasi biasanya adalah ketika ini kalau misalnya kamu sulit, kamu pakai kata-katamu biasa aja. Misalnya big data itu ya data yang sangat besar. Kalau ada misalnya ada struk terbuang sia-sia, nah kita kumpulin. Awalnya kan struknya itu seperti nggak tertata gitu ya, nggak tertata, amburadul kayak
keuwel-uwel gitu. Nah, fungsi dari big data ini dia tuh menyeleksi supaya strukturnya tadi menjadi data-data yang teratur dengan cara kerja tertentu ya, sama seperti ini tadi ya, karakteristik big data. Jadi dia itu memecah-mecah bagian yang penting dan yang nggak penting disortir. Nah, bagian yang penting itu nanti digunakan tergantung kegunaannya. Karena gitu. Kalau misalnya kamu bingung penjelasannya ini masih membingungkan, kamu pakai data yang kuning bilang tadi aja. Oke, data yang banyak amburadul ditata, terus biar rapi. Kalau udah dirapikan, nah baru diambil data-data yang penting dan tidak penting, gitu ya. Baru dipisahkan. Nah, kalau udah dipisahkan, baru dipakai itu. Mau kamu pakai apa gitu. Intinya kita kayak recycle sampah, tapi ini recycle data. Oke, terus karakteristik big data dan ini kamu jelasin lagi. Oke? Tapi contohnya ada di HP nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, bebas. Soalnya lumayan panjang. Oh ya, contohnya bebas. Kelompoknya Sophie mau maju, kelompok lain menanggapi ya. Menanggapi. Udah, ayo Sophie maju. Ya Sophie sama satu lagi. Atau Sophie aja, sendiri berani ya? Ayo Sophie, ayo Sophie. DA masa nggak berani? Nah, ayo Sophie, DA. Ya Sob, situ depan kamera pas. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Pada siang hari ini saya akan mempresentasikan tugas dari Wening tentang data dan big data. Mohon perhatiannya teman-teman. Ya. Data kompleks adalah data yang dikumpulkan bersifat kompleks yang artinya terdiri dari beberapa elemen yang saling berhubungan. Big data sendiri mempunyai arti data yang cukup besar dan terlalu banyak Coba perhatikan depan. untuk diatur dalam basis data yang masih tradisional. Contohnya teks, gambar, video, dan koordinat lokasi. Big data berasal dari sensor, data mesin, pengetahuan, sains, dan kesehatan. Media antar muka pengguna, transaksi, komunikasi, dan data turunan. Karakteristik big data terdiri dari volume, variety, velocity, and value. Oke, volume sendiri memiliki arti menunjukkan besarnya data yang diperoleh dari berbagai sumber. Contoh dari volume ini adalah misalnya Walmart, mereka menangani lebih dari 1 juta transaksi pelanggan setiap jam, mengimpor lebih dari 2,5 petabyte data ke dalam basis data mereka. Untuk karakteristik big data yang kedua yaitu variety, yaitu menunjukkan data yang dikumpulkan memiliki bentuk yang berbeda-beda. Contohnya saja, sangat sulit untuk memverifikasi kebenaran postingan di platform media sosial karena kita tidak terlalu tahu latar belakang harian mereka. Kita ini data yang diperoleh merupakan data dengan data valid dengan tingkat kebenaran tinggi. Misalnya saja Brandly, dan banyak dari kebanyakan kita ketika sedang ulangan mau janji, padahal Brandly belum tentu menyediakan jawaban yang tentu 100% benar. Untuk yang ketiga yaitu velocity. Velocity memiliki arti kecepatan dalam perolehan dan analisis data. Contohnya saja, Amazon menangkap setiap klik mouse saat pembeli menjelajah di situs webnya. Ini terjadi sangat cepat. Jadi, ketika kita mengoperasikan sebuah komputer atau
Ada yang ingin menanggapi? Kelompoknya Nesila ada yang menanggapi nggak? Hah? Atau mungkin ada yang ingin dijelaskan ulang? Boleh? Ada yang punya perbedaan pendapat terkait karakteristik big data? Tidak ada? Sama semua? Sama semua ya? Oke, berarti nggak ada. Tepuk tangan dulu buat kelompoknya Sophie. Silahkan kembali ke tempat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita simpulkan secara bersama-sama kegiatan belajar mengajar kita hari ini ya. Pertama, kita tahu bahwa big data itu sebenarnya apa? Big data apa? Data yang begitu besar dan terlalu banyak dan dikira sampah, kemudian dijadikan satu. Jadi sebenarnya big data itu merupakan kumpulan data-data sampah, di mana yang awalnya itu merupakan sampah. Kalian bisa bayangkan nggak, sampah kalau ada sampah plastik, ada sampah tumbuhan, semua perhatikan dulu ya. Ada sampah plastik, ada sampah tumbuhan, ada lagi sampah kaca, ada lagi sampah besi dan sebagainya. Itu adalah kumpulan data-data tadi ya. Karena sifat big data tadi ada apa? Karakteristiknya ada velocity, ada variety dan sebagainya ya. Nah, ciri-ciri dari big data ini yang membuat data-data yang sampah tadi dibuat sedemikian rupa, dipilah-pilah supaya data yang tadinya sampah menjadi bukan sampah. Contohnya, kalau di kita kan ada sampah plastiknya itu disendirikan. Kemudian ada lagi sampah daun dan sebagainya. Kalau big data, otomatis kan seperti contohnya tadi struk ya, di mana datanya tadi ada data apa lagi? Data pembelian barang, kemudian ID konsumen. Ya dengerin dulu Rifai. Kemudian ada data tentang apa lagi? Nomor telepon, kemudian data tentang KTP, bahkan ada yang seperti itu. Jadi banyak sekali datanya. Tugas dari big data ini adalah sesuai karakteristik, memisah-misahkan KTP sendiri, kemudian barang yang mereka sukai apa, kemudian asal mereka dari mana, kemudian kesukaan mereka apa dan dihubungkan dengan orang lain seperti apa. Nah, itu menjadi data yang sangat penting untuk orang lain. Didekomposisikan ya namanya ya, dipisah-pisahkan. Kalau udah dipisah, nanti tinggal diambil manfaatnya. Kalau misalnya tergantung kalian mau pengen apa. Misalnya kalian pengen tahu keluarga dari Audia misalnya, pengen tahu keluarganya Audia itu kesukaannya belanja apa, gitu ya. Belanja Masako ya. Nah, kalian bisa tahu dari situ. Terus kecenderungan orang-orang di kota Bandung, kecenderungan orang-orang di kota Jakarta, itu mereka itu cenderung memilih apa gitu ya. Itu bisa dicari di situ. Dan itu ada sisi negatifnya juga. Negatifnya apa coba? Datanya bisa bocor. Datanya bisa bocor dan itu bisa dijual data kalian ya. Kalian juga harus lebih berhati-hati. Itu adalah big data yang nggak sadari. Kalau dari segi Instagram, dari segi Facebook, kalian udah lihat-lihat nggak tadi? Apanya yang kalian lakukan sehingga bisa terkumpul data yang sangat besar? Kalau di Instagram apa yang kalian kumpulkan? Apa? Searching. Terus foto-foto, video-video, apa lagi? Hah? Instastory sehari berapa? Instastory sehari berapa kali? Sampai benang-benang itu loh. Siapa yang sering bikin Instastory sampai muncul benang-benangnya itu? Benang-benang jahit itu. Sekali semesti ya. Nah, ternyata kalian itu juga membuang sesuatu yang menurut kalian itu penting ya. Tapi menurut orang lain itu bisa jadi itu tidak penting. Tapi menurut Instagram itu penting. Datanya kalian bisa dimiliki oleh Instagram. Jadi seperti itu ya. Tentang big data. Setelah tentang big data, karakteristiknya udah jelas ya seperti itu ya. Itu yang bisa kita simpulkan tentang big data. Nah, setelah menyimpulkan
Saatnya kita mengevaluasi diri kita sendiri ya. Mengevaluasi, di sini kita refleksikan terlebih dahulu. Refleksi, apa yang belum kalian pahami dari big data? Menurut kalian apa? Apa istilah? Banyak apa yang belum kalian pahami, yang susah dimengerti. Dari semua itu yang susah dimengerti yang mana? Yang mana Sofi yang susah dimengerti? Contoh-contoh karakteristiknya ya, itu susah dimengerti. Terus apa lagi? Banyak. Cara kerja big data seperti apa? Pada penasaran nggak? Iya. Kan itu nggak kalian ketahui kan tadi kan? Itu juga cara kerja big data. Itu juga rumit ya caranya, pakai program-program terstruktur. Bahkan Google itu pakai big data untuk setiap algoritma yang dia gunakan. Gitu ya. Pembahasannya nanti kita bahas besok ya. Besok kita bahas di situ. Oke? Kita sudah melakukan refleksi. Ada lagi yang mau diituin? Nggak ada ya? Kalau pembelajarannya ada yang perlu dirubah? Sudah nyaman belajar seperti ini? Kurang jelas, kurang kursi Bu. Apa? Kurang kursi. Kurang kursi. Oke, secara sarana prasarana ya. Terus selanjutnya saatnya kita melakukan penilaian diri kita sejauh mana kita paham ya. Kalau dari refleksi sekarang penilaian diri, nanti Bu Uni ada soal di Google Classroom, kalian kerjakan secara sendiri-sendiri aja ya, sesuai pengetahuan kalian. Oke, nggak usah contek-contekan ya, soalnya nggak banyak, paling cuma 2 atau 3. Oke, di Google Classroom dicek dulu. Karena materi kita sudah selesai, untuk minggu depan kita akan belajar masih tentang big data juga, tentang data, organisasi data. Tetapi kita akan belajar lebih ke bagaimana cara mendapatkan big data. Benar-benar data yang bentuknya Excel, gitu ya. Bukan minggu depan tapi besok ya. Jadi besok kita akan belajar caranya mendapatkan data dalam bentuk Excel. Udah dalam bentuk Excel. Nah, nanti kalian tinggal mendekomposisi seperti yang sudah kalian lakukan tadi, atau memisah bagian yang penting dan yang tidak penting. Itu yang bisa kita itu yang akan kita pelajari untuk besok, pertemuan besok ya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita tutup saja. Adrian, silakan dipimpin doa ya. Siap, beres. Doa mulai. Ya, terima kasih Adrian. Sampai ketemu lagi ya. Sampai jumpa besok.